Karena dengan naiknya harga dolar ini efeknya banyak ke kehidupan sehari-hari ya, mulai dari harga yang naik. Tapi teman-teman, ada satu industri yang sepertinya jadi anomali, yaitu industri pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya Irfan Kartawirya di podcast Shift ketiga. Kita akan ngobrol hari ini tentang sesuatu yang lagi ngehits juga sih sebenarnya, lagi jadi isu panas di masyarakat. Minggu kedua, minggu ketiga di bulan Mei kita dapat kabar tentang kurs dolar ya, kurs rupiah terhadap dolar, dolar terhadap rupiah, tergantung kita mau lihat dari sisi mana, yang agak aur-auran sih, sampai 17.700 terakhir saya lihat. Sampai ada memes yang bilang kayaknya sih kita mau ngejar ke angka ajaib 17.845 nanti menjelang Agustusan. Tapi kayaknya belum nyampe ke situ, masyarakat sudah bergerak. Karena dengan naiknya harga dolar ini efeknya banyak ke kehidupan sehari-hari ya, mulai dari harga yang naik, tiba-tiba banyak hal yang jadi tidak terjangkau karena kursnya, karena barangnya impor dan kursnya jadi ya seperti saya bilang tadi, aur-auran ya. Dan masyarakat bertanya juga ya, industri-industri ini gimana nasibnya gitu ya, barang-barang impor, harganya naik dan sebagainya. Tapi teman-teman, ada satu industri yang sepertinya jadi anomali, yaitu industri pariwisata. Nah, bersama saya sekarang ada Miss Siva. Halo. Ya, dari Study Program Tourism, program studi pariwisata S1 Universitas Sugeng Hartono, USH. Bersama saya Miss Siva, hari ini kita akan ngobrol tentang gimana nih efeknya kurs dolar yang aur-auran ini terhadap industri pariwisata. Gimana kita ngelihatnya? Jadi memang ya, industri pariwisata ini cukup unik. Ketika yang industri-industri lain ini cukup khawatir ya dengan adanya kenaikan dolar dan melemahnya rupiah, malah industri pariwisata ini menangkap momentum tersebut, Pak. Kok bisa? Jadi gini. Gimana? Jadi kita ketahui bersama ya, Pak ya, kalau pariwisata ini merupakan salah satu sektor yang menyumbang devisa besar di Indonesia ya, Pak. Nah, ini saya izin buka data ya, teman-teman. Saya takut kalau datanya ini nanti saya salah ya. Gimana? Jadi untuk tahun 2025, jadi sektor pariwisata ini menyumbang devisa sampai 3,97%. Oh, 3%. Jadi 3% dari devisa kita datang dari industri pariwisata. Oke, gede sih itu. Iya, dan itu kalau kita USD kan ya, USD dolar kan itu sekitar 18,27 miliar US dollar. Miliar dolar ya, ini bukan juta dolar ya. Kalau kita rupiahkan itu di angka 305,47 triliun. 300-an triliun. Yes. Oke. Dan tahun itu ya? Ya, gede juga. 2025. 2025. Ya, betul. Lalu di tahun 2026 ini pemerintah ini menargetkan targetnya berapa? Pariwisata itu 5%. Oh, tadi 3%, sekarang tadi 5%. Oke, ya, gede ya. sekarang 5%. Itu kalau kita USD kan sebesar 39,4 miliar US dollar. Oke. Dan kalau kita triliunkan itu di 698,1 triliun. Jadi 600 triliunan devisa kita datang dari sektor pariwisata. Dari ini pariwisata. Berarti kalau kita lihatnya pakai US dollar, ini kan maksudnya berarti pariwisata dari luar negeri yang datang ya, wisatawan yang datang ke Indonesia ya. Soalnya kalau saya jalan-jalan ke Jogja misalnya, kan saya bayarnya pakai rupiah, nggak pakai dolar. Itu juga menjadi salah satu perputaran perekonomian, Pak. Oh, oke. Nah, itu termasuk dihitung di dalam rupiahnya? Termasuk perekonomian. Jadi tidak membatasi hanya di Wisman saja. Jadi Wisman itu dia fungsinya supaya rupiah ini tuh banyak beredarnya lagi. Jadi kan dari dolar, Pak, dari dolar dia rubah ke rupiah, kayak gitu. Dikonversi ke rupiah. Dikonversi ke rupiah. Berarti kan kalau orang luar masuk ke Indonesia, devisa itu kan berarti dari luar masuk ke Indonesia, kita tahunya ya, gitu. Terus efeknya nilai dolar yang kayak sekarang ini? Kalau untuk efek dolar itu kan lebih ke luar ya, Pak ya. Kita berbicara di efek rupiah dulu ya, Pak. Efek rupiah dulu boleh deh. Jadi ketika dolar itu masuk
ke Indonesia, kan dikonversikan ke rupiah. Iya. Sehingga permintaan rupiah itu meningkat, Pak. Oke. Nah, itu bisa menguatkan rupiah. Oke, Jadi kita iya. bisa menstabilkan rupiah. Jadi rupiahnya nggak anjlok-anjlok banget lah, Oh iya, parah gitu, banget lah. nggak aura-auran banget Iya, ya. nggak Jadi- aura-auran banget lah. Jadi gitu. dengan turis asing misalnya mereka datang ke Indonesia terus tuker dolarnya pakai rupiah di Indonesia, mereka ya nukerin dolar. Jadi rupiahnya ada permintaan karena itu rupiahnya naik nanti Iya, ya, akan betul menguat sekali, gitu ya. betul. Oke, jadi makin banyak yang datang makin bagus. Tidak juga, Pak. Oh, enggak juga. Gimana? Tidak juga, karena memang ada penelitian, Pak. Saya pernah baca itu penelitian, kunjungan wisatawan itu tidak secara signifikan langsung berpengaruh terhadap ekonominya. Ya oke. Jadi karena gini Pak, contohnya ketika ada backpacker nih, Ya. backpacker datang. Nah, kalau backpacker ini kan biasanya dia low budget ya. Oh Pak. iya, iya. Nah, iya. itu juga menjadi salah satu faktor kenapa banyak wisatawan itu tidak selalu melulu bisa menguatkan rupiah. Oke, berarti kita nggak bicara tentang volume ya, nggak bicara Ya, jumlah orang ya. kualitasnya Tapi juga. di sini jajan apa enggak gitu. Ya kalau cuma datang doang nggak Backpacker jajan ya gitu sama aja kan. tidurnya cari yang murah, semua cari yang murah Iya, ya. betul. Nggak masuk juga dolar. Oke, berarti semakin besar volume value yang masuk itu semakin baik ya. Bukan hanya jumlah orang. Bukan tapi hanya ya, kita nggak bicara kualitasnya, jumlah tapi juga orang. ya kualitasnya. Betul. Terhadap nilai tukar? Efeknya? Terhadap nilai tukar dari dolar ke rupiah. Iya. Buat Oh, efeknya artinya kalau kita pakai logik sederhana aja kan berarti kan sekarang $1 17.000 ya. yes. Dulu nggak dulu sih, kemarin ya, beberapa minggu sebelumnya misalnya 16.000 Iya, gitu. iya, iya. Berarti kan sekarang $1 bisa beli barang lebih banyak ya Oh di Indonesia. betul betul ya. Jadi dengan melemahnya rupiah ini ya Pak ya, itu bikin wisatawan tuh sebenarnya seneng Pak. Apalagi wisatawan mancanegara ya Pak ya. Oke. Ya yang seperti Bapak katakan tadi, dengan $1 saja, let's say bisa beli nasi uduk, es teh sama ayam goreng gitu. Oh iya benar. Jadi daya belinya wisatawan tuh Iya. jadi lebih meningkat gitu Pak. Nah, Iya ya benar juga ya karena di Indonesia kan paling tidak dalam fluktuasi 2 minggu terakhir ini kan harga tidak naik ya. Iya. Mudah-mudahan jangan ya. Saya nggak mau ngomong belum karena kalau belum nanti naik. Tidak naik ya. Iya. Artinya masih di harga yang sama. Kalau kita di Solo biaya hidup ya kita tahu ya relatif murah, harga terjangkau makanan sekali, terjangkau. betul. Ya tadi Miss Siva bilang nasi liwet pakai ayam suwir gitu masih Iya. dapat $1. Es teh, tambah es teh Pak. Oh, kalau itu. sekarang dapat Iya, es tehnya dapat es teh $1. juga. Iya $1 betul. dapat es tehnya. Telurnya bisa yang bulat tuh. Nggak setengah lagi telurnya, Nggak Pak. setengah lagi telurnya pakai yang bulat sekarang. Oke. Iya. Jadi sebetulnya Indonesia jadi lebih menarik ya Betul, kalau artinya dengan menguatnya mata uang asing terhadap nilai rupiah, artinya Indonesia jadi lebih menarik Yes. untuk prospek tourism ya. Yes. Spesifik kita ngomong untuk prospek tourism. Betul, Jadi jalan-jalanlah ke Indonesia gitu ya karena Indonesia jadi akan terasa lebih murah gitu. Iya. Gitu. Tapi itu nyampe ya ke masyarakat. Artinya efek trickling ekonominya itu nyampe ya ke masyarakat. Nah, kalau untuk saat ini mungkin ada beberapa yang sudah sampai ke sana, ada beberapa yang nggak sampai ke sana. Karena mungkin masyarakat sendiri cukup khawatir ya Pak ya dengan Iya, adanya pelemahan rupiah ini. Karena kan memang bahan bakunya terasa naik. Oh iya, iya. Nah, BBM juga naik. Itu pun sebenarnya menjadi salah satu tantangan Pak di pariwisata sendiri. Oke. Nah, seperti contohnya biaya aftur pun naik seperti Ah, itu. iya, betul. Lalu biaya BBM juga akan naik jika memang nanti rupiahnya makin Masih nggak aura-auran terjaga ya. gitu ya. Lalu yang kalau di dunia industri ya Pak, industri perhotelan itu bahan bakunya kan beberapa ada yang impor Pak. Seperti contohnya kalau daging steak atau Oh, wine iya. dan Saus-sausan itu saus-saus juga impor. itu kan Betul, pasti kan betul. ada beberapa yang impor. Nah, itu pasti akan mempengaruhi margin mereka juga Pak. Iya, Jadi margin iya. mereka pun bisa tipis saja seperti Oke. itu. Nah, gimana caranya biar efek dari ya kita sebut aja ini windfall effect ya. Jadi Oke. kayak apa rezeki ketibanan rezeki gitu ya kita sederhananya. Iya, iya. Mumpung nih kita kan nggak berharap nilai rupiah aur-auran terus ya. Kita Iya, maunya pasti, kan pasti. membaik. Tapi mumpung lagi kayak gini. Industri pariwisata yang kayak gimana yang bisa kita dorong biar efeknya ke kita tuh paling gede? Oke, jadi
ini sebenarnya ada beberapa kebijakan pemerintah juga ya Pak ya, yang sepertinya sudah digodok nih baru-baru ini. Nah, salah satunya itu namanya quality tourism Pak. Quality tourism. Ya, tadi kita berbicara tentang quantity dan quality ya Pak ya. Quantity Yes. asal banyak aja gitu, Ya, rame-rame. jadi pemerintah sekarang ini ingin shifting Pak. Awalnya dari mass tourism ke quality tourism. Mass tourism tuh berarti yang tadi yang rame-rame itu ya. Yes, yang rame-rame tadi itu, dan biasanya package tournya tuh jualnya murah dan lain sebagainya. Oke, Itu kan iya. kalau ya yang tadi kita bilang sebelumnya Iya, Pak, iya. kuantitas itu belum menentukan kalau efeknya ke yang kita ya. perekonominya yang berkelanjutan. Nah, Iya. sehingga pemerintah ini melakukan shifting Ke quality tourism. ke quality tourism. Nah, quality tourism ini ada kaitannya dengan regenerative tourism, Pak. Oke. Jadi benar, quality tourism itu berarti kita mau ngejar kualitas dari pariwisatanya itu Betul. sendiri. Dan itu salah satu yang didorong adalah Regenerative tourism. regenerative tourism. Nah, Ya. ini kalau regenerative medicine saya tahu itu yang menyembuhkan dari dalam. Nah, kalau regenerative tourism ini apa? Exactly, sama. Penyembuhan, Pak. Menyembuhkan Penyembuhan turisnya, tourism. Bukan, bukan turis ya. Bukan itu, Pak. Itu turisnya mah sehat ya. Iya. Oke. Jadi regenerative tourism itu part in sustainable tourism. Jadi bagian dari sustainable. Ya, it's part of, but it's more than. Oke, so sebagian tapi it's Yes, more than just. tapi more than just sustainable tourism. tourism. Ya. Kenapa Oke. bisa dikatakan seperti itu? Karena regenerative tourism ini hadir untuk menyembuhkan tadi, Pak. Menyembuhkan pariwisata yang sudah destruktif. Karena mass tourism itu kan sifatnya destruktif ya Pak ya, karena Iya, terlalu banyak Ya, wisatawan kalau yang datang. banyak orang naik ke Borobudur sampai harus dikasih sendal khusus Nah, karena kalau betul. nggak nanti batunya rusak ya. Betul sekali. Iya, Nah, iya. itu kan menjadi pembelajaran ya Pak ya Iya, untuk di sektor pariwisata sehingga adanya regenerative tourism ini. Ini spesifik ke objek alam atau budaya dan man-made juga bisa. Oke, jadi sepengetahuan saya Pak ya, itu saat ini akan diimplementasikan ke 3 destinasi Pak. Oh, destinasi. Oke. Jadi yang ada di 3 Bali, destinasi. Kepulauan Riau, Kepri, sama yang satunya itu, maaf Pak, saya melihat dulu ya Pak ya, takut salah ngomong Pak. Bali tadi ya. Oh, Bali, Jakarta, dan Kepri. Jakarta. Yes, Oke, ya Jakarta emang harus diregenerasi. betul. Ada alasannya kenapa saya pindah ke Solo. Saya perlu Betul meregeneratif diri saya. Gitu. Iya, jadi 3 itu Pak. Kenapa 3 itu? Karena ketiga kota tersebut kan Iya, termasuk kota besar ya Pak Iya, ya. destinasi Termasuk wilayah besar yang itu. besar juga, destinasi yang besar. Masuknya wisatawan juga dari bandara-bandara situ. Iya. Nah, itu menjadi salah satu kenapa ketiga ini menjadi implementasi tempatnya dulu. Kalau Ketiga dulu. lihat tadi 3 itu ya, kelihatannya agak imbang ya antara yang kayak Bali lah misalnya. Kita Yes. kan dia alam ada, Yep, betul. budaya Budaya ada, sama objek Man-made juga. man-made ada. juga ada ya Betul. di situ. Kalau Jakarta juga sama sebetulnya. Betul, betul. Wisata alam, man-made dan budaya. Kalau Riau, Kepri mungkin lebih ke alam dan budaya ya. Iya, betul. Iya. Oh, jadi regenerative tourism ini bisa applicable untuk semua Iya, jenis semua jenis destinasi. Ya. destinasi. Kita ngarah ke 3 yang tadi itu. Yes. Oke. Bisa kasih contoh nggak? Misalnya itu ngapain sih? Oke, kalau jadi orang contoh regenerative tourism nyatanya itu? ternyata sudah ada implementasinya Pak. Nah, di Jakarta itu namanya adalah sebentar Pak. Jadi ada pulau di Jakarta, Pulau Seribu. Kepulauan Seribu Iya. itu mereka sudah melakukan regenerative tourism itu. Eh, Nah di situ mereka seperti pemberdayaan coral reef. I see. Nah, semacam itu. Lalu kalau di Belitung, Pak, di Belitung itu ada namanya Desa Terong. Desa Ya, Terong. Desa Oke. Terong. Desa Wisata Kreatif Terong. Itu ngapain itu orang di sana? Nah, di sini saya melihat di artikelnya ya, Pak, ya, di artikel di Desa Wisata itu, jadi wisatawannya itu diajak untuk menanam mangrove. Menanam mangrove. Iya. Oh iya. Oh, jadi Diajak konsep menanam regeneratif ini justru orang berwisata sambil meregenerate atau membangun kembali tempat wisatanya Betul ya. sekali. Oke. Mungkin kalau dulu tuh yang wisata ngelepas penyu gitu ya, mungkin ya, kira-kira bisa, seperti bisa. itu. Ya. Nanam mangrove tuh memang
sempat jadi kegiatan wisata yang ramai ya di beberapa tahun terakhir. Rupanya memang ada kebijakan. Memang ada kebijakannya Pak, regenerative tourism itu. Oh maaf, yang tadi namanya Desa Laguna. Yang di Jakarta tadi. Di Jakarta. Itu sudah ada Instagramnya juga di situ. Dan di situ, nanti boleh cek di Desa Laguna. Di situ dia sudah membranding bahwa menjadi destination regenerative tourism. Yes. Oke. Seperti itu. Apalagi yang bisa kita lakukan supaya dapat windfall effect ini selain satu regenerative tourism, terus apalagi kira-kira? Kalau untuk saat ini ya, di regenerative tourism ini nanti ada kaitannya dengan wellness tourism. Oke. Ya. Nyambung ya Pak ya, wellness tourism ini dengan regenerative tourism. Kalau wellness itu kan biasanya yang kaitannya sama kesehatan. Ya, kesehatan. Jadi perlu diketahui bersama ya Pak, wellness tourism itu tidak hanya melulu tentang spa. Iya, kalau bilang wellness tourism tentunya langsung spa. Maksudnya langsung merujuknya ke spa. Bali kan salah satu yang berapa tahun terakhir dapat penghargaan terus kan sebagai wellness spa terbaik di dunia. Spa terbaik. Pusat spa terbaik di dunia. Tapi nggak cuma itu kan berarti? Sebenarnya nggak cuma sempit spa gitu. Jadi wellness tourism itu juga bisa seperti di kesehatan. Kesehatan pariwisata seperti itu. Lalu ada kesejahteraan dari wisatawan itu. Nah, jadi payungnya tuh memang di kesejahteraan well-being. Well-being ya. Yes, di situ well-being. Iya, kan? Kalau well-being tempatnya tidak naturally preserved. Agak susah ya. Kalau kita mau misalnya bikin wellness tourism sepedahan di Jakarta terus kena knalpot kendaraan pulang-pulang kan nggak jadi wellness itu juga nggak jadi sejahtera Pak. Mohon maaf Pak. Pulang-pulang malah batuk. Iya, betul. Kalau di Bali itu terkenal dengan ini Pak. Pernah dengar Trihita Karana Pak? Apa itu? Nah, Trihita Karana ini ya sepengetahuan saya ini dia tuh konsep di mana kita sebagai manusia itu harus berharmonisasi dengan yang pertama Tuhan pasti, alam dan manusia. Nah, itu kan sangat berkaitan ya Pak dengan tadi. Keselarasan itu nanti yang akan memberikan rasa yang lebih damai, lebih tenang gitu. Betul. Jadi ini spill sedikit ya Pak ya, di prodi kami pariwisata itu juga ada concentration-nya tentang wellness tourism. Iya, jadi memang di sini kita belajar apa sih wellness tourism itu. Ini bukan cuma sekedar spa tadi itu ya. Bukan hanya ini konsep kita gede ya. Bukan. Ini konsep gede tentang wellness tourism. Lebih besar daripada spanya itu sendiri. Jadi tadi regenerative tourism dan lain. Karena memang wellness tourism ini sedang tren Pak, memang. Akhir-akhir tahun ini sedang tren ya Pak ya. Seperti itu karena banyak yang stres. Kita punya regenerative tourism yang adalah part dari sustainable tourism. Nanti ujungnya kita ke wellness tourism. Kita perlu kasih tahu ini kan ke dunia ya. Pasti Pak, harus. Jadi ini kan sedang shifting ya Pak ya, dari mass tourism ke quality tourism tadi. Nah, gimana caranya orang-orang di luar sana tuh tahu kalau Indonesia tuh sedang bertransformasi menjadi pariwisata yang lebih baik ya Pak ya? Menjadi quality tourism. Caranya dengan digital tourism Pak. Digital tourism. Digital tourism ini bukan berarti kita jalan-jalan virtual ke Paris ya, bukan? Ya itu memang part of digital tourism sih Pak. Jadi couch surfing ya. More than that sebenarnya ya digital tourism. Jadi salah satu aspek digital tourism ini juga mempromosikan suatu destinasi wisata ke media sosial, kan digitalize seperti itu. Nah, salah satunya tadi jalan-jalan menggunakan VR tadi, seperti itu. Lalu bukan hanya itu Pak, jadi memang sekarang pemerintah kita juga sedang hangat-hangatnya ya dengan digitalisasi ya Pak ya. Nah itu ada tujuannya Pak sebenarnya. Tujuannya untuk melihat, yang pertama untuk melihat tren pariwisata ini seperti apa sekarang, supaya tidak ketinggalan zaman kitanya. Betul. Supaya kita selalu up to date. Karena kita masih pasang lope-lope gede, itu udah nggak laku gitu ya. Itu udah kudet banget Pak. Itu udah kudet banget gitu. Jadi ya untuk melihat tren, lalu untuk melihat perkembangan wisata seperti apa dan semacamnya seperti itu. Nah ini juga ada Pak konsentrasi kita di digital tourism. Di digital tourism. Iya memang seperti itu. Ada evaluasi data dan ada analisis selain datanya. Tadi yang digital marketing. Selain marketing pastinya di situ karena kami juga tidak ingin ketinggalan ya Pak ya. Tidak ingin ketinggalan zaman dan digital tourism ini kan pasti selalu berkembang ke depan. Seperti itu Pak.
ke digital tourism, sekarang kan orang, ya oke tadi disebut misalnya diiklankan atau di present di sosial Yes. media gitu kan. Tapi pada akhirnya kan orang di sosial media tuh selalu pengennya beda ya sama orang lain. Ya sama-sama Betul. jalan ke Mangkunegaara misalnya kalau di Solo gitu. Sama-sama jalan-jalan ke Mangkunegaara tapi pengennya fotonya beda sama yang lain gitu. Iya. Apakah itu juga nanti akan mengarah ke personalized tourism? Jadi tiap orang akan punya experience yang berbeda di tourismnya. Oh iya pasti Pak. Karena kan ketika wisatawan ingin datang ke, misalnya ke Mangkunegaran, itu kan memiliki tujuan yang berbeda-beda ya, Pak Iya, ya. iya. Nah, contohnya misalnya saya ini lebih tertarik dengan makanannya. Bukan sama rajanya ya? Oh, aduh nanti ada yang marah Pak. bukan. Oh, kuliner, oke, kuliner. Iya, jadi contohnya saya lebih ke kuliner, mungkin Iya, Pak Irfan iya. lebih Kalau ke saya suka budayanya. ya Oh, sama ke jamu-jamuannya itu. Betul. Nah, di Mangkunegaran tuh juga ada wellness tourismnya Pak. oke, Contohnya oke. jamu-jamuan itu Iya. tadi. Jadi kenapa wisatawan ini ingin memiliki POV ya yang berbeda POV-nya ketika beda. berwisata, karena mereka memiliki tujuannya mereka masing-masing. Mereka Oke. ingin pamer apa nih? Kalau saya biasa berarti kan pamer makan enak nih di Enak, Mangkunegaran, betul. makan selat Solo, contohnya kayak gitu. Atau yang apa itu? Yang kafe yang unik Oh, atau iya. Aduh, namanya apa ya, afternoon saya tea lupa. itu ya? Iya. Pracima. Oh, Pracima, betul. Misalnya. Nah, di situ. Oke. Atau kalau dan itu bisa di-represent lewat digital tourism. ya? Sangat bisa. Sangat bisa itu. Iya. Oke, jadi ini menarik nih ya. Jadi ternyata kalau kita bicara tentang nilai rupiah yang aura-aura nih, nilai Ya. dolar yang aura-aura ini, ternyata memang ada windfall effect ya. Ada semacam berkah lah. Jadi kita kalau orang Jawa kan gitu selalu Berkah untung untung selalu ada untung-untungnya gitu. Nah, untungnya ini bisa kita tarik dari industri pariwisata. Kalau tadi saya bisa summarize, yang pertama adalah harus quality tourism, jangan cuma sekedar mass tourism, supaya value-nya atau volumenya itu besar ya yang masuk, dan dari situ mungkin bisa punya efek memperkuat nilai rupiah itu sendiri. Betul karena sekali. pertukaran dolar ke rupiahnya jadi lancar. Lalu yang kedua, Indonesia jadi lebih menarik karena lebih murah ya. Kalau dilihat untuk orang yang punya dolar, Indonesia murah banget gitu. Murah banget itu. Nah, yang perlu kita dorong adalah tadi yang berkaitan dengan quality tourism, regenerative tourism. Nah, dengan itu bisa meregenerate dan mensustain Yes. objek atau destinasi wisata kita, nggak cuma lagi zaman kayak gini, tapi nanti memanjang pada kondisi yang lebih baik, tetap terjaga, dan itu nanti juga bisa lebih personalize pengalamannya. Yes. Lalu kemudian ini semua harus dikemas dalam sebuah digital konteks ya, digital marketing, atau dievaluasi secara digital data-datanya atau performance-nya gitu ya. Yes, betul. Supaya kita bisa dapat efek paling gede nih dari nilai rupiah yang lagi kayak gini nih gitu. Kita sih berharapnya nggak lama-lama ya kayak Jangan. gini. Mungkin yang industri yang lain ya, yang terutama berbasis bahan impor ini agak kelimpungan. Mungkin akan ketemu di equilibrium di angka yang ideal buat teman-teman. Jadi untuk pariwisata kita tetap terlihat murah, tapi buat ya industri lain seperti industri makanan, minuman, atau elektronik gitu, manufaktur, bisa dapat bahan baku juga yang lebih baik gitu ya, dengan pricing atau costing yang ideal gitu. Nah, untuk ini semua tentu kita mesti punya orang-orang pariwisata yang kuat ya, Betul sekali, Pak. yang menguasai itu tadi gitu ya. Kita perlu orang-orang yang mengerti tentang digital tourism. Kita perlu orang-orang yang perlu mengerti tentang manajemen pariwisata itu sendiri. Jadi bukan sekedar teknikalnya bagaimana melayani, bagaimana guiding, bagaimana ini, tapi kita perlu orang yang mikirin tentang pariwisata, manajerial aspek, atau bahkan konseptual aspek dari pariwisata. Mungkin itu teman-teman obrolan kita dengan Miss Siva, Kaprodi dari Tourism, Head of Tourism Study Program di Universitas Sugeng Hartono Sukoharjo Solo. Kita ketemu lagi di obrolan shift ketiga bersama saya Irfan Kateoria di kesempatan yang akan datang. Bye. Bye, thank you.